Andi Amran Sulaiman menolak permintaan pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Amran mengatakan permintaan itu disampaikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia yang terhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Salman. Di tengah sorotan kawasan Asia Tenggara, sebuah keputusan dari Indonesia mendadak mengundang perhatian banyak negara. Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, secara tegas menolak permintaan Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Permintaan itu datang langsung dari Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia. Namun, Indonesia memilih satu sikap yang jelas, kebutuhan rakyat sendiri harus menjadi prioritas utama. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah Indonesia tidak ingin gegabah membuka keran ekspor sebelum banner-banner memastikan stok nasional aman dan stabil. Namun, siapa sangka penolakan ini justru membuka tabir besar tentang kondisi yang selama ini tersembunyi di balik gemerlap Malaysia. Negara yang selama puluhan tahun dikenal sebagai simbol kemakmuran Asia Tenggara dengan gedung pencakar langit, infrastruktur modern, dan stabilitas ekonomi. Kini menghadapi krisis paling mendasar dalam kehidupan manusia. Pangan, pemandangan yang dulu hampir tak pernah terbayangkan, kini menjadi kenyataan. Antrean panjang mengular di depan toko-toko grosir. Ratusan warga rela berdiri berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu komoditas yang selama ini dianggap biasa. Beras, rak-rak, pasar kosong. Harga melonjak tajam, bahkan mencapai 2 kali lipat. Media sosial dibanjiri keluhan. Di layar televisi terlihat wajah-wajah cemas. Ibu rumah tangga, pedagang kecil, hingga pemilik restoran yang kebingungan menghadapi biaya produksi yang semakin mencekik. Pertanyaan yang sama terus bergema di seluruh negeri. Kapan beras kembali tersedia dengan harga normal? Ironisnya, krisis ini tidak disebabkan oleh perang, wabah, ataupun konflik politik. Akar masalahnya justru datang dari dalam negeri sendiri. Selama bertahun-tahun, Malaysia terlalu percaya bahwa kekuatan ekonomi mampu menjamin segalanya. Impor beras dari negara lain dianggap solusi mudah. Pertanian domestik perlahan terpinggirkan. Sawah beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan. Sistem irigasi terbengkalai. Generasi muda menjauh dari dunia pertanian karena dianggap tak menjanjikan masa depan. Ketika perubahan iklim datang dan negara-negara pemasok mulai menahan ekspor demi melindungi stok mereka sendiri, Malaysia kehilangan sandaran utamanya, cadangan beras nasional menipis dengan cepat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, sebuah kenyataan pahit harus dihadapi. Kemandirian pangan tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Situasi ini menjadi alarm bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan jumlah penduduk jauh lebih besar dan ketergantungan yang sama terhadap beras, kekhawatiran publik pun muncul. Namun realitas di Indonesia justru bergerak ke arah yang berbeda. Di saat Malaysia dilanda kepanikan, pasar-pasar di Indonesia tetap relatif tenang. Tidak ada antrean panjang, harga beras masih terkendali. Stok tersedia. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional berada dalam kondisi aman. Data menunjukkan cadangan beras pemerintah mencapai jutaan ton. Distribusi beras, stabilisasi harga terus berjalan setiap hari untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai memandang pangan sebagai bagian dari pertahanan negara. Ancaman tidak selalu datang dalam bentuk senjata, tetapi bisa hadir lewat kelangkaan bahan pangan. Tahun 2025 menjadi titik penting. Anggaran besar digelontorkan khusus untuk memperkuat sektor pertanian. Irigasi diperbaiki, bendungan dibangun dan direvitalisasi. Distribusi pupuk dibuat lebih tepat sasaran. Teknologi pertanian modern mulai diterapkan secara luas. Indonesia tidak lagi sekadar bertahan, tetapi mulai melangkah menuju kedaulatan pangan. Di berbagai wilayah, dari Kalimantan hingga Papua, lahan-lahan yang sebelumnya terbengkalai diolah kembali menjadi sawah produktif. Mesin modern menggantikan alat tradisional. Teknologi digital membantu petani membaca kondisi tanah dan cuaca dengan lebih presisi. Petani mendapatkan pelatihan, akses permodalan, dan kepastian harga gabah. Perlahan, sektor yang dulu dianggap tertinggal mulai berubah menjadi bidang yang menjanjikan. Hasilnya mulai terlihat. Produksi beras meningkat, gudang bulog semakin terisi, cadangan nasional menunjukkan tren yang positif. Indonesia pun mulai dipandang sebagai salah satu kekuatan baru dalam peta pangan Asia Tenggara. Namun di balik angka-angka itu, ada jutaan petani yang bekerja
tanpa sorotan. Mereka menanam, bertahan, dan berjuang melawan cuaca demi masa depan negeri ini. Krisis pangan yang melanda Malaysia menjadi pelajaran berharga. Kemakmuran tanpa kemandirian pangan hanyalah ilusi. Indonesia memilih jalan yang lebih sulit, tetapi lebih bermartabat. Jalan untuk berdiri di atas kaki sendiri selama petani terus menanam dan negara konsisten menjaga ketahanan pangan. Indonesia akan mampu menghadapi badai global apapun. Selama nasi masih terhidang di setiap rumah, selama itu pula Indonesia akan tetap kuat, berdaulat, dan tidak mudah digoyahkan oleh krisis apapun. Krisis pangan bukan hanya soal beras di dapur, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional. Ketika harga pangan melonjak, inflasi ikut terdorong naik, daya beli masyarakat melemah, dan tekanan terhadap dunia usaha semakin besar bagi sektor retail, logistik, hingga industri makanan dan minuman. Ketidakstabilan harga beras bisa memengaruhi arus kas dan kelangsungan bisnis. Karena itu, isu pangan kini menjadi perhatian serius pelaku pasar, investor, dan pembuat kebijakan. Dari sudut pandang investasi, ketahanan pangan merupakan indikator penting stabilitas sebuah negara. Negara yang gagal menjaga pasokan pangan akan menghadapi risiko ekonomi jangka panjang, mulai dari gejolak sosial hingga turunnya kepercayaan investor. Sebaliknya, negara yang mampu mengamankan kebutuhan pangannya akan dipandang lebih aman dan menarik bagi investasi jangka panjang, baik di sektor industri, properti, maupun keuangan. Ketahanan pangan juga berkaitan erat dengan pengelolaan anggaran negara. Saat krisis terjadi, pemerintah seringkali harus mengeluarkan biaya besar untuk subsidi, impor darurat, dan stabilisasi harga. Kondisi ini dapat membebani keuangan negara dan mempersempit ruang fiskal. Negara yang mampu mengantisipasi krisis pangan sejak dini akan memiliki anggaran yang lebih sehat dan fleksibel untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Di tingkat global, pangan kini diperlakukan sebagai aset strategis sejajar dengan energi dan teknologi. Banyak negara mulai membatasi ekspor demi melindungi kebutuhan dalam negeri. Dalam konteks ini, keberhasilan menjaga stok beras bukan hanya soal pertanian, tetapi juga soal posisi tawar ekonomi dan kekuatan nasional dalam menghadapi tekanan global. Transformasi sektor pertanian juga membuka peluang bisnis bernilai tinggi. Penggunaan teknologi digital, pembiayaan agribisnis, hingga modernisasi rantai distribusi pangan menarik minat perbankan, perusahaan asuransi, dan investor teknologi. Pertanian tidak lagi dipandang sebagai sektor tradisional, melainkan sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi masa depan. Bagi masyarakat, memahami isu ketahanan pangan berarti memahami masa depan ekonomi mereka sendiri. Stabilitas harga pangan berpengaruh pada biaya hidup, lapangan kerja, dan keamanan ekonomi jangka panjang. Ketika sebuah negara mampu menjaga pangannya, ia tidak hanya melindungi rakyatnya, tetapi juga menciptakan iklim ekonomi yang sehat, stabil, dan dipercaya oleh dunia usaha serta investor.